Insya Allah hari ini kita akan kembali mentadaburi Al-Quran surah Al-A'raf surat ke-7, yaitu ayat 74 sampai 81. Baiklah, saya bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wazkuru iz ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin wa bawwa'akum fil ardi tattakhizuna min suhuliha qusuran wa tanhituna al-jibala buyuta fazkuru ala Allahi wa la ta'saw fil ardi mufsidin. Wazkuru, dan ingatlah kalian, iz tatkala ja'alakum, dia menjadikan kalian, khulafa, para khalifah, min, dari, ba'di, setelah Ad, kaum Ad, wa bawwa'akum, dan dia tempatkan kalian, fil ardi, di bumi, tattakhizuna, kalian membuat atau mendirikan, min, dari suhuliha, tanah datarnya, kusuran, istana-istana, watan hituna, dan kalian pahat, al-jibala, bukit-bukit, buyutan, sebagai rumah-rumah. Fazkuru, maka kalian ingatlah, ala, nikmat-nikmat Allah, nikmat-nikmat Allah, wala ta'saw fil ardi, dan janganlah kalian merusak di bumi, mufsidin, sebagai para perusak. Nah, jadi ayat ini masih terkait ya kisah tentang kaum Ad, yaitu kaumnya Nabi Soleh ya ibu-ibu. Sebelum di sini kita akan nanti membahas kaumnya Nabi Soleh, yaitu kaum Samud ya, tetapi di sini diingatkan tentang kaum Ad, yaitu kaum Nabi Hud ya. Jadi sebelum Nabi Soleh, di dalam Al-Quran diceritakan telah diutus ya Nabi Hud, di mana kaumnya bernama kaum Ad. Nah, kita mengingat yang sebelumnya ya, tadabbur ayat sebelumnya, bahwa kaum Ad ini merupakan kaum yang diberikan Allah nikmat yang sangat banyak ya, di mana mereka dapat ya membuat bangunan-bangunan yang sangat megah ya, seperti istana-istana dengan kepintaran ya, kehebatan arsitektur ya. Jadi mereka ini sudah canggih ya ibu-ibu, bangunannya itu sangat tinggi-tinggi bagaikan istana digambarkan. Nah, mungkin kita bisa masih melihat ya di daerah Jordania ya, dinamakan Petra ya kalau tidak salah, di YouTube itu banyak yang menunjukkan ya bukti-bukti keberadaan kaum Ad masih ada ya ibu-ibu, bisa dilihat ya peninggalan pahatan-pahatan yang mereka buat ya, istana-istana yang sangat megah ya, karena kalau di zaman itu kita tahu peralatan tidak secanggih sekarang, namun dengan kepintaran mereka bisa membuat ya bangunan yang megah seperti istana. Nah, disitulah digambarkan dari ayat ini. Begitu juga kemudian setelah kaum Ad, kita ingat mereka itu musyrik ya, tidak mau menerima dakwah Nabi Hud. Akhirnya Allah binasakan ya, sebagaimana kita ingat cerita sebelumnya, mereka didatangkan angin yang sangat dingin ya, dimana berhembus sangat kencang sehingga tidak tersisa satupun ya, kaum Ad ini benar-benar musnah. Nah, inilah pelajaran bagi kita ketika kita diberi Allah nikmat yang sangat banyak ya. Kita ingat sekarang kita bisa punya rumah misalnya ibu-ibu ya, bisa mempunyai kendaraan, bisa makan ya, bisa nikmat sehat. Nah, nikmat-nikmat yang Allah berikan ini kita diingatkan Allah di sini untuk bersyukur ya. Jadi dari ayat ini ingatlah kata Allah. Nah, disuruh mengingat itu artinya kita benar-benar
mensyukuri nikmat yang Allah berikan, janganlah kamu membuat kerusakan. Nah, jadi dari nikmat yang Allah berikan ini, kita diperintahkan untuk mensyukurinya, jangan membuat kerusakan. Nah, kerusakan di sini di dalam tafsir dijelaskan bisa kerusakan fisik ya, berupa misalnya pengerukan sumber daya alam yang tidak di sini tidak mempertimbangkan ya keseimbangan lingkungan. Nah, seperti yang kita rasakan saat ini banjir di Bontang, ini juga merupakan salah satu ya pengerukan sumber daya alam yang kurang ya mempertimbangkan antara dampaknya terhadap lingkungan. Nah, jadi kita sebagai hamba Allah, ternyata Allah sudah memperingatkan kita di Al-Qur'an ketika kita menggunakan sumber daya alam ini ya, misalnya menebang pohon, maka kita juga harus bijaksana untuk tidak membabat habis, namun kita juga berusaha untuk reboisasi, menanam kembali. Itu Allah sudah jelaskan, karena merusak ini dampaknya bukan hanya nanti kerusakan secara fisik ya, kita melihat bahkan tadi akan Allah musnahkan ya ketika kita tidak bersyukur. Nah, jadi bukti kesyukuran itu kita manfaatkanlah nikmat Allah ini dengan sebaik-baiknya. Nah, di samping tadi kerusakan secara fisik, di sini di dalam tafsir dijelaskan, jangan juga kita berbuat kerusakan dalam artian berbuat maksiat, ibu-ibu. Nah, jadi dari nikmat itu Allah inginkan nikmat yang Allah berikan ini digunakan sebagai sarana ibadah, sarana kita untuk mengabdi kepada Allah. Nah, bukan dalam rangka bermaksiat. Kalaupun kita punya kendaraan, misalnya punya rumah atau punya apapun usaha, maka semua itu harus ya kita gunakan dengan sesuai aturan syariat, baik dalam hal berbisnis, dalam hal penggunaannya, maupun dalam hal kita baik mencari, memanfaatkan, semua itu akan ditanyakan sama Allah. Bagaimana kita mendapatkan harta, bagaimana kita menggunakannya, maka itulah yang nanti akan kita pertanggungjawabkan di yaumil qiyamah kelak. Nah, karena itu kita berhati-hati sekali ibu-ibu dengan nikmat Allah, baik nikmat sehat, jangan kita gunakan untuk bermaksiat ya. Kita gunakanlah usia yang ada ini untuk jangan sampai melakukan hal-hal yang sia-sia. Bagaimana umur yang Allah beri 24 jam ini kita manage sebaik-baiknya, kita atur supaya 24 jam ini benar-benar bernilai ibadah di sisi Allah. Karena Allah sudah jelaskan berulang-ulang ya, kita ingat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, di dalam surat Az-Zariyat ya ayat 56 itu Allah sudah mengingatkan kita diciptakan ini bukan untuk main-main ya. Kata Allah, aku ciptakan dan jin dan manusia tidak lain adalah untuk beribadah. Nah, jadi makna ibadah artinya ketika kita mulai bangun sampai tidur lagi, maka kita niatnya setiap lakukan itu adalah untuk ibadah. Kita bangun, kita ikuti sunnah Rasul. Mulai kita tidur lah ibu-ibu, kita belajar adab tidur, bagaimana Rasulullah tidur. Walaupun hal sepele, misalnya Rasulullah ketika mau tidur, sebelum tidur berwudu. Kemudian Rasulullah membersihkan tempat tidur minimal 3 kali ya, dibersih-bersihkan. Kemudian juga Rasulullah kalau tidur menghadap ke kanan, kemudian berdoa Al-Fatihah, Qul huwallah ya, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Kemudian Rasulullah juga berzikir yang minimal itu ya, yang kita ingat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, masing-masing 33 kali kita tiupkan ya ke badan ketika membaca Al-Fatihah. Masya Allah ya, ternyata dibalik zikir-zikir itu banyak sekali keutamaannya kalau kita lihat ya. Mengapa tidur saja kok banyak sekali ritualnya? Karena tidur itu sebenarnya roh kita sedang dilepas ya oleh Allah. Nah, kemudian ketika kita bangun dikembalikan. Nah, kita tidak tahu kalau pas dilepas ini apakah lepas sekalian atau kembali lagi. Karena itu pas tidur kita benar-benar siap kalau seandainya nyawa kita ini benar-benar tidak dikembalikan lagi. Kita tidak tahu kalau pas tidur itu mungkin saat itulah terakhir kita nyawa berada di tubuh kita. Karena itu pas tidur pun kita mengingat mungkin saja ini tidur terakhir. Nah, begitu juga ketika bangun, maka kita sungguh-sungguh berdoa dengan alhamdulillah ya hilazi, dan seterusnya. Doa-doa itu kita niatkan karena kita bersyukur kembali diberi kesempatan untuk mengisi ya amal-amal soleh kita.
Nah, jadi hidup itu kalau kita syukuri merupakan suatu nikmat untuk kita mengumpulkan ya investasi amal sebanyak-banyaknya. Karena itu kalau kita diberi kesempatan ya melakukan amal kebajikan, maka itu adalah cara Allah untuk terus mengangkat derajat kita. Nah, diberi kesempatan untuk berbuat baik, tidak semua orang ya kadang dipilih. Ada orang yang minta tolong kepada kita, dia ringan misalnya minta tolongnya kepada kita, bukan kepada yang lain. Berarti Allah pilih kita untuk mendapatkan pahala yang besar ya melalui kesempatan tersebut. Nah, karena itulah maksud ya dari ayat ini, kita diperintahkan ayat 74 ini untuk mengingat nikmat yang Allah berikan, kemudian kita mensyukuri dengan cara tidak membuat kerusakan, baik kerusakan fisik maupun juga tidak berbuat maksiat maupun dosa-dosa. Nah, dari kaum ini Allah gambarkan itulah contoh manusia yang tidak mau ya mengikuti aturan Allah seperti kaum Ad ini, di mana dosa yang sangat besar yang mereka lakukan adalah kesyirikan ya, mereka tidak mau menyembah Allah. Maka kita lihat akhir yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang tidak mau tunduk patuh kepada aturan Allah, yang terjadi adalah kemusnahan ya, kehancuran. Nah, itu bukti contoh nyata ya yang Allah berikan supaya kita tambah yakin untuk senantiasa berpegang teguh dengan iman dan Islam ini sampai akhir hayat kita. Kita tidak dipalingkan oleh yang lain-lain. Nah, kemudian kita lihat kembali ayat ke-75. Jadi di sini kaum Ad tadi itu sudah hancur, kemudian di ayat 75 kembali Allah contohkan yang lain, yaitu kaum Samud ya, kaumnya Nabi Soleh. Nah, kaum Nabi Soleh ini tempatnya di daerah Hijr ya, antara Syam ya, perbatasan dengan Madinah. Itu ketika Rasulullah perang Tabuk itu melewati ya daerah tersebut, maka Rasulullah ketika itu sahabat beristirahat di tempat tersebut karena tidak tahu ya tempat itu, istirahat melihat ada air. Nah, ada air, mereka memasak dengan air tersebut. Kemudian Rasulullah melihat masakan itu sudah jadi, kata Rasulullah. Ini di dalam tafsir ya ibu-ibu, walau alam ya kebenarannya, dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan ceritanya seperti itu. Nah, di situ Rasulullah suruh makanan tersebut dikasihkan ke unta, jangan dimakan, kata Rasulullah. Karena di situ telaga yang kalian ambil untuk memasak airnya itu adalah bekas tempat minumnya kaum Samud yang durhaka. Jadi jangan. Rasulullah itu ternyata melarang kita ya tempat-tempat yang dulu di situ orang bermaksiat, orang-orang bejat ya. Jadi jangan bahkan ketika tahu ya tempat itu, Rasulullah ingin cepat-cepat pergi, jangan berlama-lama. Itu karena terpaksa saja berhenti karena di situ kebetulan ada juga telaga yang lain. Ternyata ada telaga bekasnya Nabi Soleh ya dan orang-orang yang beriman. Nah, disitulah Rasulullah perintahkan untuk sumber minum yang diminum oleh Rasulullah beserta sahabat. Nah, tapi sekarang kita melihat kerajaan Arab Saudi justru menjadikan tempat tersebut sebagai tempat wisata. Maka sebaiknya kalau kita belajar ya dari sejarah Rasulullah, tempat itu dibenci oleh Rasulullah. Jadi kita mungkin sebaiknya tidak usah ya ke sana, karena ternyata tempat-tempat yang dilaknat oleh Allah itu tempat yang buruk ya untuk didatangi. Nah, di sini Allah kembali ya untuk memperlihatkan kepada kita cerita ya, seakan-akan kita melihat langsung ya dari cerita ini supaya menjadi pelajaran bagi kita. Ayat 75. Qalal mala'ul ladzina istakbaru min qaumihi lilladzina istud'ifu liman amana minhum ata'lamun liman amana minhum ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbih qalu inna bima ursila bihi mu'minun. Nah, pemuka-pemuka yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, yaitu orang-orang yang telah beriman di antara kaumnya, tahukah kamu bahwa Saleh adalah seorang rasul dan dari Tuhanmu, dari Tuhannya? Mereka menjawab, sesungguhnya kami percaya kepada apa yang disampaikannya. Nah, jadi
kaumnya Nabi Soleh ini ada yang beriman dan ada juga yang tidak mau beriman. Yang tidak mau beriman ini kebanyakan adalah para pemuka-pemuka. Ibaratnya kalau sekarang itu pejabat-pejabat ya, orang-orang yang kaya-kaya gitu ya, yang terpandang di kaumnya. Mereka ini yang tidak mau beriman ya. Nah, sementara yang beriman itu kebanyakan tadi adalah kaum-kaum yang lemah ya, kaum fakir miskin ya, orang-orang yang lemah. Maka mereka dengan sombongnya seakan-akan di sini mengejek ya, mengejek keberadaan Nabi Soleh. Nah, di sini, tahukah kamu, kata mereka, bahwa Nabi Soleh itu seorang rasul dari Tuhannya. Nah, tetapi kaum Nabi Soleh yang beriman ini mereka sudah sangat mantap ya keimanannya. Maka mereka menjawab ya dengan penuh keyakinan, sesungguhnya kami percaya kepada apa yang disampaikannya. Nah, alhamdulillah ya, mereka kuat imannya. Kita juga berharap semoga menjadi golongan yang kuat iman ya, walaupun di akhir zaman ini banyak sekali godaan ya, godaan dunia khususnya, sebagaimana yang Rasulullah takutkan. Godaan manusia di akhir zaman itu adalah hubud dunia dan takut mati. Nah, jadi di akhir zaman ini manusia berlomba-lomba untuk memperbagus bangunan ya, memperbanyak harta, kemudian memamerkan dan seterusnya, yang intinya itu untuk mendapatkan dunia. Bahkan manusia rela menempuh jalan apapun. Nah, kita lihat bagaimana orang-orang sekarang dengan segala cara, baik menipu, curang, atau apapun mereka lakukan demi mendapatkan dunia. Tidak peduli lagi jalannya mau halal haram. Nah, itulah tantangan ya manusia di akhir zaman ini, orang-orang yang tertipu, yaitu orang-orang yang lebih mencintai dunia daripada akhirat. Nah, maka dari sini kita belajar itu adalah sunatullah, bahwa setiap zaman pasti ada dua golongan, yaitu golongan orang-orang yang beriman dan ada golongan orang-orang yang kafir ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di Al-Baqarah ayat pertama, di ayat-ayat awal ya, bahwa ada lagi satu golongan abu-abu, yaitu munafik ya, kaum munafikun. Nah, ini juga bahkan lebih berbahaya lagi ya, mengaku Islam tetapi kelakuannya tidak jauh berbeda dengan orang kafir. Jadi hanya ibaratnya Islam KTP ya. Dia tidak peduli dengan aturan Allah ya. Dia mau, sekarang kita sudah banyak melihat ya, Islam tapi dia homoseks ya, ada yang lesbi. Nauzubillah ya, summa nauzubillah ya, dengan bangga mereka mengumumkan ya penyimpangan. Karena ini yang kita bahas nanti ya, cerita Nabi Lut ini ternyata kembali lagi ya. Nah, kita melihat di sini pemuka-pemuka yang sombong tadi ya, meremehkan ya, menghina, kemudian sebagaimana rasul-rasul sebelumnya itu juga mengalami hal seperti itu ya. Nabi Soleh dan orang-orang yang beriman, mereka juga bahkan nanti kita melihat mereka diusir ya. Seperti itulah hakikatnya orang-orang yang musyrik, orang-orang yang buruk ya, yang suka maksiat itu memang sangat gerah ya melihat orang-orang soleh. Mereka sangat tidak suka. Jadi segala cara kadang mereka fitnah ya, ulama-ulama dibilang teroris, diusir segala macam, karena mereka tidak suka ya dengan orang-orang yang mencoba mengingatkan mereka kepada Allah. Karena mereka tahu sebenarnya kalau terikat dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka tentunya konsekuensinya mengikuti aturan Allah, dan orang-orang ini ingin hidupnya bebas ya, tidak diatur. Nah, seperti inilah kita melihat bagaimana ya kaum yang ingkar ini. Kemudian di ayat 76, qala allazina istakbaru inna billazi amantum bihi kafirun. Orang-orang yang menyombongkan diri berkata, sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu percayai. Nah, dengan sombong mereka terang-terangan ya tidak mau beriman ya kepada Allah. Mereka mengingkari apa yang dipercayai oleh Nabi Soleh beserta kaumnya. Nah, kemudian secara singkat ya Allah menceritakan di dalam ayat 77, fa'akarun naqata wa'atau an amri rabbihim wa qalu ya salihu utina bima ta'iduna in kunta minal mursalin.
Nah, mereka, kita tahu cerita sebelumnya, mereka menantang ya Nabi Soleh untuk membuktikan kerasulannya. Nah, kemudian Nabi Soleh diberi Allah mukjizat ya. Mereka minta ya waktu itu didatangkan unta ya kan ya dari batu. Maka Nabi Soleh berdoa ya, berdoa kepada Allah untuk didatangkan mukjizat ya sebagai bukti kerasulan. Nah, maka di sebuah batu diceritakan ya, batu itu seperti kayak hamil gitu ya, tiba-tiba Allah buka batu tersebut, terbelah, keluarlah unta yang sedang bunting ya, diceritakan itu untanya sedang mengandung. Nah, kemudian unta itu, kata Nabi Soleh, ini sebagai mukjizat dari Allah, untanya Allah, maka dilarang ya untuk mengganggu unta tersebut. Nah, sebelumnya kita juga sudah diceritakan bahwa unta itu diberikan keistimewaan ya. Nah, supaya tidak boleh diganggu ketika dia makan, minum, dikasih hari tertentu. Satu hari untanya boleh makan di sebuah telaga ya, boleh minum di situ, dan manusia maupun hewan ternak itu tidak boleh minum saat giliran unta. Nah, saking istimewanya unta tersebut. Tetapi hari ketika unta minum, boleh mereka memerah susunya. Nah, itu sebagai konsekuensi mereka tidak boleh mengambil tempat minum ya saat harinya unta. Nah, lama-lama orang-orang kafir tadi yang sombong itu tidak suka karena semakin banyak yang akhirnya beriman ya dengan melihat keajaiban unta tersebut. Karena bisa dibayangkan ibu-ibu unta yang sangat besar, diceritakan itu seperti raksasanya unta. Itu seluruh kaum yang jumlahnya banyak ya, berapa ratusan atau ribuan mungkin ya. Nah, di situ bisa minum dengan kenyang sepuasnya dari satu ekor unta. Nah, akhirnya banyak yang beriman ya melihat keajaiban ya mukjizat Allah berupa unta ini. Maka orang kafir ini merasa sangat tidak senang ya melihat kok banyak akhirnya yang beriman. Maka mereka membuat makar ya, membuat rencana jahat, yaitu untuk menyembelih unta tersebut. Nah, di dalam tafsir diceritakan ada seorang wanita tua yang sangat kaya. Dia itu punya anak gadis yang cantik-cantik. Maka dia menawarkan ya kepada orang-orang yang berhasil membunuh unta, maka silahkan katanya pilih ini anak-anak gadisnya, bahkan diberikan harta. Ada juga seorang wanita cantik yang dia juga punya harta, juga menawarkan dirinya. Nah, ternyata dengan iming-iming wanita ya, banyak laki-laki yang akhirnya mau ya mengikuti sayembara tadi ya untuk membunuh unta. Nah, ini juga menjadi pelajaran bagi kita, ternyata wanita itu fitnah yang sangat ya mudah untuk menggoyahkan laki-laki ya. Makanya kita melihat banyak dibalik ya kejahatan seorang ya, kadang korupsi ya segala macam dilakukan ya laki-laki, karena dibalik itu ada wanita-wanita jahat yang senantiasa membisiki ya untuk berbuat kejahatan ya. Nauzubillah summa nauzubillah. Mudah-mudahan kita tergolong wanita-wanita solehah ya yang bersyukur ya dengan yang Allah rezekikan, tidak sampai kita menyuruh misalnya pasangan kita untuk melakukan yang haram. Nah, ini bahaya sekali ya, karena tidak bersyukur, pengennya lebih, tidak peduli dengan cara apapun. Itulah kadang yang membuat manusia tadi kalap ya, mau melakukan keburukan. Maka dibalik cerita ini juga sama ya. Maka tadi banyak beberapa laki-laki yang tertarik ya dengan wanita-wanita cantik yang ditawarkan dengan harta. Akhirnya mereka berhasil lah ya membunuh. Nah, di situ ada beberapa orang, diceritakan 9 atau berapa orang ya yang ikut sayembara tersebut, membunuh beramai-ramai ya unta tersebut. Maka diceritakan oleh Allah, kemudian mereka sembelih unta betina itu dan berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Mereka berkata, nah dengan bangga mereka menyampaikan, wahai Soleh katanya, buktikanlah ancaman kamu kepada kami jika benar engkau salah seorang rasul. Nah, karena Nabi Soleh sudah mengingatkan jangan mengganggu unta itu, apalagi menyembelih, karena kata Nabi Soleh pasti azab Allah akan diturunkan. Nah, maka mereka di sini menantang ya, menantang azab Allah supaya dibuktikan kalau memang benar katanya Nabi Soleh itu seorang rasul, mana azab Allah. Nah, jadi inilah ibu-ibu ketika sudah sangat jelas ya penentangan, bahkan mereka menantang diturunkan azab, itulah yang terjadi. Allah benar-benar turunkan azab di sini ya, yaitu berupa gempa ya, bahkan diceritakan itu ibaratnya itu sampai dibalik begitu tanahnya ya, saking dahsyatnya gempa yang mereka rasakan. Nah, jadi
Sebelum didatangkan Allah gempa itu yang sangat dahsyat ya, Allah memberi waktu ya, 3 hari sebenarnya sudah diperingatkan. Silahkan kata Nabi Soleh, kalau kalian mau bertobat 3 hari masih ada waktu. Nah nanti tanda-tandanya kalau benar-benar, walau alam ya Bu ya, cerita di dalam tafsir Ibnu Katsir ini ada yang menyatakan itu cerita Israiliyat ya, namun di sini kita ambil ibrahnya saja ya, bahwa Allah saking sayangnya ya kepada kita itu selalu memberi waktu. Nah, diingatkan, diberi waktu untuk bertobat. Sebagaimana di sini juga kaum Nabi Soleh itu diberi waktu 3 hari. Nah, kata Nabi Soleh, silahkan kalian bertobatlah. Ini masih ada 3 hari sebelum didatangkan gempa. Bukti gempa itu didatangkan azab begitu ya. Bukti akan adanya azab, kata Nabi Soleh, nanti hari pertama wajah kalian akan berubah berwarna kuning. Wajah kedua berwarna merah, dan hari ketiga itu wajahnya berwarna hitam. Dan itu mereka alami ya. Hari pertama kuning, hari kedua merah, namun mereka tetap tidak percaya ya. Tetap dengan angkuh ya, tidak percaya dengan apa yang disampaikan Nabi Soleh. Nah, sampai hari ketiga benarlah azab itu Allah datangkan ya. Digambarkan itu saking dahsyatnya gempa sampai jantung-jantung mereka itu tercopot ya, posisi mereka itu tertelungkup. Di dalam rumahnya hancur begitu ya, saking dahsyatnya tubuh mereka itu sampai benar-benar hancur. Nah, diibaratkan jantungnya sampai terkeluar begitu ya, saking dahsyatnya gempa. Nah, di sini lalu kata di ayat 78 ya, kita lihat fa'ahazathumur rajafatu fa'asbahu fi darihim jasimin. Kemudian lalu datanglah gempa menimpa mereka, dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka. Nah, Nabi Soleh ini tadi ya yang selamat ya, karena mereka sudah tahu, maka mereka meninggalkan ya tempat itu sebelum terjadinya gempa tersebut, maka selamatlah ya Nabi Soleh beserta kaumnya yang beriman. Nah, kita lihat di ayat 79 ya. Fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablagtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbunan nasihin. Nah, dan kemudian dia Soleh pergi meninggalkan mereka sambil berkata, wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanat Tuhanku kepadamu, dan aku telah menasihati kamu, tetapi kamu tidak menyukai orang yang memberi nasihat. Nah, jadi setelah Nabi Soleh melihat ya kehancuran, Nabi Soleh akhirnya pergi ya meninggalkan mereka sambil berkata tadi ya, wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanat. Jadi sudah disampaikan ya amanat Tuhan bahwa hanya Allah lah yang patut disembah, dan mereka diperintahkan meninggalkan ya Tuhan-Tuhan sesembahan selain Allah. Namun mereka tidak mau menerima nasihat. Nah, begitu juga hati-hati kita yang mungkin keras ya, tidak mau ya ikut ngaji. Ini patut menjadi pelajaran bagi kita ya. Bagaimana hati kita mau tunduk ya dengan perintah Allah, perintah Rasul. Utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi, kata Rasulullah. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Itu perintah wajib ya, menjadi dasar wajibnya menuntut ilmu. Nah, ilmu agama ini wajib kita tuntut sampai akhir hayat, liang lahat. Nah, jadi kalau yang masih berat mengaji dengan berbagai alasan ya, maka patutlah menjadi renungan. Itulah akhir ya orang-orang yang tidak mau menerima nasihat ya dari utusan Allah ya, dari para rasul, para alim ulama ya, yang niatnya tulus ya, ikhlas, tidak ada lain, hanya menginginkan keselamatan ya, menginginkan ridha Allah semata. Nah, disinilah kita belajar untuk tetap semangat ya menuntut ilmu. Tidak ada kata berhenti, hanya mautlah yang menghentikan kita. Nah, kemudian ini selesai ya kisah Nabi Soleh ini. Maka diceritakan juga ada satu di dalam tafsir Bu ya, ada salah seorang dari kaum Nabi Soleh ini yang ketika itu dia tidak ada di tempat ya, saat itu dia pergi ke Mekah ya, itu tidak jauh kan dari Mekah ya. Nah, Mekah ini memang jaminan oleh Allah ya, tempat yang aman ya, bahkan sampai kiamat nanti Mekah Madinah itu tidak dihancurkan. Nah, jadi walaupun dia ahli maksiat ya,
dia ke Mekah, dia tidak kena gempa, Bu. Jadi orang ini selamat. Tapi setelah dia keluar dari Mekah, ternyata dia kena gempa sendirian. Jadi dia meninggalnya tidak berapa jauh ya dari Mekah. Maka Rasulullah bersama sahabat pernah melewati kuburan orang tersebut. Kata sahabat, "Ini kuburan siapa, Rasul? Kok berhenti di sini?" Kata Rasul, "Di sini adalah salah seorang kaum Samud yang selamat ketika gempa di Hijr ya, daerah tempat tinggalnya, tapi dia tetap kena gempa ketika dia keluar dari Mekah." Nah, kata Rasulullah, dia membawa satu batangan emas. Nah, itu sebagai bukti ya benarnya berita ya gaib ya yang Rasulullah ketahui dari Allah. Dan dibongkarlah kuburan itu karena teman sahabat ini ingin melihat ya bukti kebenaran cerita ya kaum Samud itu. Dan benar ya, orang mayat itu yang ada di dalam kubur itu ada batangan emasnya masih utuh ya. Kalau mayatnya kan sudah tinggal tulang belulang ya. Masya Allah, jadi kurang apa lagi ya cerita-cerita ya di dalam Al-Quran ini, di dalam hadis-hadis sahih Rasulullah itu untuk meyakinkan kita ya yang hidup ribuan tahun ya terpisah jarak dengan Rasulullah, namun kita diberikan penguat ya berupa cerita-cerita ini dengan bukti-bukti yang nyata. Kita bisa lihat ya di YouTube, kalau kita sempat ibu-ibu lihat masih ada itu namanya peninggalan ya kaum Samud, bisa kita searching ya kaum Samud gitu akan melihat ya sisa-sisa bangunannya itu masih ada kelihatan ya. Begitu juga sisa-sisa kaum Ad itu juga masih ada bangunan-bangunan megahnya itu masih bisa kita lihat ya. Nah, disinilah mudah-mudahan ayat-ayat ini tujuan Allah ya untuk menguatkan iman. Pada dasarnya ayat-ayat ini untuk menguatkan iman kita supaya kita bisa berpegang teguh ya dengan iman dan Islam ini hingga maut yang memisahkan kita ya, yang menghentikan kita ya. Nah, kemudian di ayat berikutnya ini kisah Nabi Lut, ibu-ibu ya. Jadi Al-Quran ini memang sebagian besar isinya kisah, karena dengan kisah itu biasanya manusia itu akan lebih mudah ya untuk menerima kebenaran ya, daripada kalau cuma teori-teori kadang tidak nyambung ya. Tapi kalau cerita, apalagi ini kisah nyata ya, dan buktinya pun kita bisa lihat sampai saat ini. Nah, kita tahu dengan Rasulullah saja ribuan tahun, apalagi dengan kaum Nabi Soleh, Nabi Hud ini ya jaraknya lebih lama lagi ya dengan kita, tapi kuasa Allah ya masih bisa kita lihat bukti-bukti nyata tersebut. Nah, sekarang kita lihat dua ayat ini terakhir tentang kisah Nabi Lut. Walutan iz qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin. Dan kami juga telah mengutus Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini?" Nah, jadi di sini kita lanjut saja dulu perbuatan kejinya. Di sini Allah jelaskan di ayat 81, "Innakum lata'tunar rijala syahwatan min dunin nas bal antum qaumum musrifun." Sungguh kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki, bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas. Nah, di sini kaum Nabi Lut ini mereka melakukan perbuatan kejinya yaitu homoseksual ya ibu-ibu. Jadi laki-laki menyukai laki-laki, dan ini adalah perbuatan keji yang sangat dimurkai Allah, di mana di sini Allah sampaikan belum pernah dilakukan oleh seorang pun ketika itu di muka bumi ya, di dunia ini. Nah, karena di sini berarti mereka telah melanggar fitrah ya. Allah menginginkan fitrahnya wanita ya, laki-laki itu harusnya menyukai wanita dan sebaliknya, tidak yang terjadi seperti kaum Nabi Lut. Dan ini sekarang terjadi lagi ya, kita melihat sudah marak sekali nih LGBT ya ibu-ibu. Mereka dengan propagandanya masuk ke berbagai macam media ya, berbagai macam sarana untuk mempropagandakan ya, bahkan sudah banyak yang terang-terangan ya untuk memproklamirkan ya kemaksiatan ini. Nauzubillah summa nauzubillah ya. Padahal ini perbuatan yang sangat dimurkai Allah.
Jadi dalam Islam ketika ada ya, kalau misalnya di sebuah negara Islam, kalau ada yang berbuat homoseksual atau lesbi, dia dibunuh hukumnya. Jadi sangat berat ya, karena perbuatan ini benar-benar merusak ya, merusak fitrah ya manusia, dan ini terang-terangan artinya dia menentang ya aturan Allah. Allah sudah berikan aturan yang itu pasti akan memberikan kebahagiaan, kesenangan dunia akhirat. Nah, karena dibalik pernikahan ya Allah ingin melestarikan ya manusia di muka bumi ini sebagai khalifah ya, sebagai yang memakmurkan bumi, rahmatan lil alamin. Maka dengan perbuatan mereka ini ya, homo lesbi ini kan sudah menyalahi ya, dan di dalam tafsir fi zilalil Quran ya dijelaskan bahwa ini merupakan perbuatan yang sangat menjijikkan ya, dimana mereka melakukan bukan pada tempatnya ya. Nah, dimana ibaratnya mohon maaf ya, anus itu kan yang sangat kotor, keji ya. Nah, tapi mereka tempatkan yang tidak sesuai. Nauzubillah ya, summa nauzubillah. Jadi jangan sampai kita terikut ya propaganda ini. Ini yang bahaya Bu ya, kalau sering sekali dipropagandakan akhirnya kan kita menganggap biasa ya. Bahkan tidak ada, jangan sampai tidak ada kebencian ya dalam hati kita, apalagi akhirnya memberi ruang kepada mereka. Nah, ini bahaya sekali karena Allah sangat benci. Kalau sampai maksiat itu terang-terangan ya, bisa jadi azab itu nanti akan merata. Dan kita sudah melihat azab Allah itu akan merata sebagaimana di bumi hanguskannya ya umat-umat terdahulu yang menentang perintah Allah dengan terang-terangan, dengan kesombongannya ya. Jadi kalau sudah maksiat itu terang-terangan, auzubillah min zalik ya, itu sama dengan dia mengundang murka Allah. Nah, kita bisa melihat mungkin ibu-ibu di medsos itu, nauzubillah ya, summa nauzubillah. Jadi bahkan mereka itu dengan vulgarnya ya menawarkan jasa ini ya, jasa PSK dan seterusnya itu terang-terangan, nauzubillah summa nauzubillah ya. Inilah kita benar-benar ya, tantangan kita di akhir zaman ini semua sudah terjadi Bu ya. Yang dulu itu mungkin kita nggak pernah dengar ya, sekarang muncul lagi ya penyakit ini ya. Bahkan bukan hanya homoseks ya yang terjadi, bahkan juga lesbian, makanya LGBT itu ya, transgender dan seterusnya. Dan bahayanya itulah masyarakat kita seperti menerima mereka ya, menerima mereka. Harusnya kalau kita masyarakat beriman, bagaimana kita ibaratnya harus mengucilkan mereka ya, kalau perlu kita beri efek jerah ya, supaya itu tidak menjadi penyakit masyarakat ya. Ibaratnya penyakit diberi ruang ya, harusnya kan segera ya ditangani ya, bukan diberi ruang yang sangat bebas. Nah, inilah yang terjadi ibu-ibu ya, ketika aturan-aturan Allah dilanggar ya, maka Allah sudah buktikan kehancuranlah yang terjadi. Karena itu mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan iman ya, kekuatan Islam, dan mudah-mudahan dengan kita ya, karena kita ini seorang ibu itu adalah tiang ya, tiang rumah kita ibaratnya adalah pondasinya bahkan ya. Ketika ibu-ibu kuat, solehah ya, maka dengan doa-doa kita, dengan kesungguhan kita dalam mendekatkan diri kepada Allah, mudah-mudahan itu mendatangkan ya perlindungan Allah, bukan hanya kepada kita tapi juga kepada keluarga kita. Karena seorang ibu itu sangat dekat ya doanya dengan Allah, termasuk doa yang sangat diijabah ya, sangat makbul ketika seorang ibu mendoakan anak-anaknya. Karena itu jangan pernah kita lewatkan ibu-ibu ya, setiap kesempatan, terutama setelah sholat ya, di waktu-waktu mustajab, kita khususkanlah kita doakan anak-anak kita ini, generasi anak-anak kita, semoga Allah melindungi mereka dari segala perbuatan keji, mungkar ya, kemudian melindungi iman-iman mereka, hati-hati mereka untuk tetap ya teguh imannya, istiqomah di jalan Allah. Karena kalau bukan kita ya yang membentengi, kita sulit ya mengharapkan ya di luar sana itu. Kalau tidak dari rumah basicnya, maka akan sangat sulit ya. Ketika dari rumah kita sudah kuat ya membentengi, mudah-mudahan lah Allah juga memberikan penjagaan ya di luar sana. Demikian, wallahu alam bisawab. Semoga apa yang kita tadaburi pada hari ini kembali menguatkan iman kita, istiqomah ya sampai akhir hayat kita, sehingga kita berharap kapanpun kita dipanggil oleh Allah satu persatu, maka kita kembali dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan Allah ridho, Allah memberikan rahmat dan maghfirahnya, amin ya rabbal alamin.
Kurang lebihnya ibu-ibu saya mohon maaf, segala kekurangan tentunya dari kefakiran ya, kekurang pahaman juga, keterbatasan ilmu. Namun semangat kita untuk terus belajar ya, semoga Allah senantiasa memberikan kita pemahaman yang benar ya, yang tentunya Allah ridai. Baiklah, sebelum kita akhiri, marilah kita bersama-sama dan tidak lupa juga kita senantiasa ya mengirimkan doa untuk saudara-saudara kita, sahabat kita, tetangga kita ya yang diuji dengan sakit, dengan musibah, dengan apapun. Semoga kita semua ya yang diuji dengan bentuk apapun ujian, baik sakit, musibah ataupun kesusahan, semoga kita tetap kuat ya dalam iman kita. Kita tidak luntur ya, kekuatan iman kita tetap kita yakin bahwa di balik semua ujian ya, di balik segala kesusahan, Allah sudah menjanjikan ada kemudahan. Namun jalannya kadang perlu waktu ya, perlu kesabaran, tapi kita pasrahkan kepada Allah yang Maha Kuasa. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, memang kita itu tidak mampu apa-apa. Namun ketika kita ikhlas, ketika kita ridho, kita pasrahkan saja ke penyelesaiannya dari Allah yang Maha Kuasa, insya Allah semuanya itu akan mudah ya. Jadi kita berusaha untuk menata hati kita, iman kita, untuk senantiasa ikhlas dan ridho, dan selalu kita berbaik sangka kepada Allah. Maka akan dijamin ya, seperti akhir-akhir ya para orang-orang salafus soleh ya, para nabi dan rasul. Ketika kita bersabar dengan segala macam ujian, maka akhir yang baiklah yang akan Allah berikan ya. Dan bahkan Allah ceritakan, mungkin kita akan menyesal ketika di dunia itu tidak pernah mendapatkan ujian, karena dari ujian yang kita sabar ikhlas menerimanya, disitulah ternyata derajat surga yang sangat tinggi Allah berikan. Baiklah, kita berdoa ibu-ibu, kita kirim Al-Fatihah untuk seluruh ya saudara-saudara kita mungkin yang sedang sakit ya, termasuk Pak Yadi mungkin ya masih diuji dengan sakitnya. Mbak Reni semoga juga kuat ya Mbak, diberikan kesabaran ya, kita pasrahkan saja sama Allah, kita terima ya dengan ikhlas. Allah yang Maha Kuasa, semoga Allah segera ya menyelesaikan seluruh permasalahan kita dengan solusi yang terbaik, tentunya kesembuhan yang terbaik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana si azhibil ba'sya, isfi anta syafi'u la shifa'uka, shifa'an la yugadiru saqama. Allahumma gfirli wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat. Allahumma agnini wa zaini bil ilmi wa akrimni bitaqwa wa jamilni bil afiyah. Allahumma rabbana